Tetangga saya ada yang kaya raya mas, itu tapi memakai pesugihan. Wahyu memang dikenal sekali jadi orang kaya di situ, tapi kayak dadakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para teman-teman semuanya. Pada kesempatan malam ini saya akan membawakan sebuah kisah nyata yang telah dikirimkan oleh Mas Wahyu, yang dimana Mas Wahyu ini telah melakukan pesugihan Gunung Kawi hingga sampai menjadi orang kaya raya. Nah, kira-kira bagaimana kisah kelengkapannya? Mari kita simak video ini sampai selesai. Jadi Wahyu ini bercerita mengenai tentang pengalaman hidupnya, yang dimana Wahyu ini telah melakukan pesugihan Gunung Kawi. Menurut Wahyu itu orang miskin itu seperti serba salah. Jadi seakan-akan itu jika ada orang bahagia itu kita itu berasa sangat iri. Kenapa saya itu tidak seperti mereka? Sebetulnya Wahyu ini tidak terlalu miskin, karena Wahyu ini memiliki sebuah usaha kecil-kecilan, yaitu jadi dagang bakso, yang dapat penghasilan itu ya lumayan, kadang dapat 100, kadang dapat 80, kadang dapat 50.000 dan lain dan sebagainya. Nah, pada waktu itu menurut si Wahyu ini setiap hari itu dapat penghasilan, tapi entah kenapa tiba-tiba itu kok merasa ada yang aneh ketika pada malam Senin Wage. Menurut Wahyu, dari situ kok kayak siangnya itu kayak mulai berhenti, nggak ada peminatnya. Bahkan pelanggan-pelanggan yang biasanya sering ke tempatnya Wahyu bahkan belas sama sekali nggak ada. Nah, Wahyu itu sempat bingung, apa ini karena hari yang sepi atau ini bagaimana? Kenapa bakso saya biasanya setiap kali setidaknya laku sampai 50.000 sampai 100.000, kok sekarang belas satu pun nggak ada orang beli? Itu kenapa ya? Nah, tidak lama kemudian Wahyu ini bertemu dengan Teguh, yaitu salah satu teman dari kecilnya. Tepat pada waktu itu ketemu di salah satu jembatan. Akhirnya mereka pun bertemu, saling menyapa. Tidak pakai waktu lama, Wahyu ini akhirnya menceritakan keluh kesah kehidupannya mengenai tentang dari penghutangan, mengenai tentang pekerjaan, mengenai tentang tidak bisa usaha lain dan sebagainya, mengenai tentang bangkrut, pokoknya macam-macam yang dikatakan oleh Wahyu. Nah, setelah Wahyu ini bercerita mengenai tentang kehidupannya yang betul-betul sampai menjadi miskin, akhirnya Teguh ini membisiki Wahyu, "Mas, kalau Mas mau, sebetulnya saya punya arahan." "Yang benar kamu kok?" "Iya, ada Mas, asalkan Mas itu mau." "Lah itu apa? Yang dimaksud kamu itu apa kok?" "Begini, tetangga saya ada yang kaya raya Mas, itu tapi memakai pesugihan." "Loh, pesugihan?" "Iya betul Mas, pesugihan. Menurut orang yang berada di dekat, ya tidak jauh sih dari rumah saya, itu katanya cepat sekali kayaknya." "Ah, kamu yang bener Go, kamu yang bener. Masa cepat banget itu, memangnya caranya bagaimana?" "Ya itu tadi udah saya katakan, harus melakukan pesugihan.
Terus pesugihan itu ada di mana? Kalau menurut orang yang ada di dekat tempat saya sih katanya di Gunung Kawi, Mas. Di Gunung Kawi. Iya, betul di Gunung Kawi. Tapi kok terus terang, kalau misalkan saya melakukan pesugihan sih jujur kok, saya berasa kayak gimana ya, kayak nggak niat begitu loh kok. Kalau misalkan kaya tapi hasilnya dari pesugihan, ya itu sih kalau Mas mau, saya hanya ngasih solusi aja. Kalau misalnya Mas nggak mau ya nggak apa-apa. Nah, singkatnya, setelah Teguh ini mengasih arahan untuk melakukan pesugihan, Wahyu ini menolaknya. Nah, akan tetapi setelah beberapa hari kemudian, karena desakan ekonomi terus-menerus dengan orang-orang yang dihutangi oleh Wahyu, termasuk bank, datang terus-menerus, akhirnya Wahyu ini pikiran kembali mendatangi Teguh. Nah, singkatnya, setelah Wahyu ini sampai di rumahnya Teguh, tiba-tiba Wahyu ini bertanya mengenai tentang pesugihan yang sudah diceritakan waktu yang dulu. Nah, terus gimana nih Gu? Apakah kamu mau bantu saya? Ya, kalau masalah ngebantu nggak apa-apa Mas, saya akan bantu. Yang jelas saya nggak bisa nunjukin ke lokasinya. Saya hanya sebatas, mungkin bisa dikatakan saya hanya mengantar ke tempatnya. Tapi kalau ke tempat lokasi yang buat ritual, terus terang saya nggak mau ngantarnya ke sononya gitu. Ya nggak apa-apa, yang penting kamu nyampein aja ke tempatnya di mana begitu. Yang penting kalau kita udah sampai di situ, mau kamu langsung pulang atau bagaimana, yang jelas saya udah sampai di tempat itu. Nah, singkatnya, setelah beberapa hari kemudian, akhirnya mereka pun berangkat menuju ke Gunung Kawi. Setelah sampai di tempatnya sang juru kunci, nah tidak lama kemudian akhirnya Wahyu bertanya kepada Mbah Juru Kunci, "Mohon maaf Mbah, ini kedatangan saya kemari, saya kepengen merubah nasib saya Mbah. Apakah benar Mbah kalau di sini itu ada pesugihan yang bisa betul-betul cepat? Ya, kalau kamu memang mau dan kalau kamu sanggup dengan syarat-syarat yang harus kamu lakukan, ya sebetulnya ada. Akan tetapi syaratnya itu sangat berat loh nak. Lah, kalau misalkan saya bisa melakukannya, apakah Mbah itu bisa ngebantu? Kalau urusan ngebantu, saya siap saja. Tetapi ya begitu, ada resiko yang harus kamu jalani untuk melakukan sebuah ritual pesugihan yang berada di atas nanti. Yang salah satunya, kamu harus merapalkan sebuah mantra, dan keduanya kamu harus melakukan perlengkapan sesaji yang harus penuh. Apabila sesaji itu tidak penuh dan kamu tidak merapalkan rapalan yang nanti akan saya berikan, maka kamu sudah melakukan pesugihan itu pun kamu tidak akan mendapatkan apa-apa loh nak. Nah, kalau mengenai tentang syarat, kira-kira syaratnya apa Mbah? Kalau mengenai tentang syarat, nanti kamu tahu sendiri. Jadi di sana nanti ada tempat 2 lokasi. Kalau yang di bawah itu betul-betul putih. Jadi orang-orang yang kebanyakan meminta di tempat sini Gunung Kawi itu memang banyak yang meminta di bawah. Karena kalau yang di bawah itu menunggu jatuhnya daun Dewa Daru.
Tetapi kalau misalkan sampean betul-betul berminat untuk melakukan pesugihan yang betul-betul cepat, ada itu di atas. Tetapi ya udah saya katakan berulang-ulang, betul-betul besar resikonya nak, tidak mudah. Ya kalau begitu saya pengen tahu itu kira-kira ada berapa hari saya di sini, Mbak? Nah, kalau mengenai tentang itu, jadi begini, nak. Kamu nanti akan saya berikan sebuah catatan dari sesaji, dan keduanya dari sebuah rapalan yang harus kamu rapalkan. Itu harus betul-betul kamu hafal, agar nanti ketika kamu berada di tempat makam yang ada di atas, kamu sudah hafal dengan rapalan yang saya kasih. Iya nggak apa-apa Mbah, saya terima, dan apapun resikonya akan saya tanggung jawab Mbah. Apakah kamu yakin, dan apakah kamu betul-betul untuk melakukan pesugihan ini? Iya Mbah, saya sangat yakin. Karena saya sudah memiliki hutang banyak dan setiap hari saya pusing ditagih orang terus. Ya sudah, kalau kamu memang betul-betul sudah yakin, saya akan buatkan sebuah catatan yang harus kamu penuhi. Nah, menurut Wahyu, tidak pakai waktu lama, si Mbah Juru Kunci itu mengasih syarat-syaratnya. Salah satunya dari rapalan atau mantra, dan yang keduanya ya sesaji komplit lah. Dan tidak pakai waktu lama, setelah peralatan yang dibutuhkan oleh juru kunci itu sudah komplit, akhirnya Wahyu membawa peralatan itu mendatangi sang juru kunci kembali. Karena Wahyu sudah sampai dan tidak pakai waktu lama, menurut Wahyu itu tepat pada waktu malam Kamis Wage, Wahyu mulai ritual di tempat makam. Yang jelas di situ Wahyu itu meminta ke suatu makam. Di situ Wahyu itu disuruh untuk bertapa selama semalam penuh, dan disuruh untuk membaca mantra yang dihafalkan oleh Wahyu. Nah, jadi Wahyu itu kayak merasa nggak ada yang aneh ketika Wahyu itu merapalkan sebuah mantra. Nah, tetapi ketika tepat pada jam 12 tiba-tiba tempat di situ bisa sepi spontan, betul-betul hening sekali tanpa ada suara belalang ataupun suara jangkrik ataupun angin ataupun apa itu, belas sama sekali nggak ada. Jadi yang ada itu hanya suara hening, betul-betul tenang, diam, dan sangat nyaman. Nah, singkatnya setelah Wahyu itu pulang dari Gunung Kawi, beberapa bulan kemudian akhirnya Wahyu membuat tempat baksonya kembali yang dulu sempat bangkrut dan kini dibuat lagi oleh Wahyu. Dan ternyata betul saja apa yang diharapkan oleh Wahyu memang betul-betul nyata. Dan ketika tempat bakso itu menurut Wahyu sudah jadi dan baksonya pun sudah dipersiapkan, menurut Wahyu itu tiba-tiba mulai ada pembeli dari satu persatu, dari orang-orang yang menurut Wahyu orang desanya, dari yang lain desa, itu mulai banyak kembali seperti dulu lagi, mulai bagus dan bahkan banyak sekali peminatnya. Lama kelamaan akhirnya sampai kewalahan Wahyunya ini, dan tidak lama kemudian Wahyu akhirnya usahanya mulai bercabang. Dari yang tadinya warung baksonya hanya satu,
mulai lama-lama kelamaan tambah 2, 3, dan 4 sampai 5 tempat, dan itu rame semua, banyak sekali peminatnya. Dan akhirnya Wahyu jadilah orang yang dipandang oleh kerabatnya yang dulu sampai mengejek, ngomongin, dan akhirnya kini juga sering makan bakso di tempatnya Wahyu. Dan Wahyu juga mulai sangat senang karena udah mulai banyak uang. Nah, singkatnya setelah setahun kemudian Wahyu itu sudah sangat berkecukupan, dan Wahyu itu membangun sebuah rumah di tempat lokasi yang diberi oleh mertuanya. Dan di situ akhirnya dibangun rumah lantai 2. Dan orang-orang di situ pun juga seperti kayak aneh melihat Wahyu ini, yang dulunya ngecek, yang dulunya ngomongin, yang dulunya ngomongin lewat belakang. Akhirnya kalau Wahyu lewat, Mas, Pak, jadi Wahyu itu dihargai banget lama-lama kelamaan di desanya sendiri. Dan seakan-akan itu kayak orang berharga menurut Wahyu. Nah, singkatnya setelah beberapa bulan rumah sudah jadi, Wahyu akhirnya membeli 2 mobil sekaligus, satu dari SS dan yang keduanya beli mobil Terios. Nah, dari situ Wahyu akhirnya memiliki 2 mobil, yang satu buat berbelanja, yang satu buat pribadinya sendiri. Wahyu memang dikenal sekali jadi orang kaya di situ, tapi kayak dadakan. 3 tahun kemudian Wahyu menjadi orang kaya. Tetapi ada yang sangat aneh ketika waktu 3 tahun ini. Jadi Wahyu itu mulai ada keanehan, itu sering ketawa-tawa sendiri. Dan bahkan jika tanpa ada orang nanya, dia ngomong sendiri seakan-akan itu kayak orang gila, tapi pikirannya itu menurut Wahyu itu biasa. Tapi menurut orang-orang atau menurut istrinya itu Wahyu katanya ngomong sendiri. Nah, dari situ akhirnya Wahyu itu diajak ke tempat RS atau dibawa ke rumah sakit. Dibawalah ke rumah sakit oleh istrinya. Menurut dokter sama sekali nggak ada penyakitnya, dari penyakit apa-apa itu sama sekali nggak ada. Tetapi kenapa pikirannya kok bisa begitu? Kenapa kok bisa ngomong sendiri, ketawa sendiri? Padahal dulu sebelum Wahyu jadi orang kaya, ya biasa normal-normal aja. Tetapi itu setelah jadi orang kaya mulai ada keanehan. Nah, tidak pakai waktu lama karena katanya Pak dokter itu sama sekali nggak ada penyakitnya, akhirnya dibawa pulang oleh istrinya. Nah, dari situ ketika setelah sampai di rumah, setelah beberapa hari kemudian mulai jatuh sakit. Lama-lama kelamaan muka semakin lama itu semakin pucat, dan bahkan udah mulai kering tubuhnya, seperti kurang asupan makan. Tubuhnya itu sangat kering, nggak tahu kenapa, yang jelas itu ia udah kayak nggak ingat tubuhnya sendiri. Menurut Wahyu itu tubuhnya sendiri itu udah nggak ngerti, apalagi anak dan istrinya. Seakan-akan itu kayak orang lupa ingatan. Nah, singkatnya Wahyu ini dibawa ke rumah sakit kembali. Dari rumah sakit sana sini, sana sini, sana sini, sampai berulang-ulang mendatangi rumah sakit, beberapa rumah sakit, tetapi tidak kunjung sembuh. Nah, hasil kekayaan yang telah Wahyu miliki akhirnya habis satu persatu untuk menyembuhkan Wahyu. Ternyata kesehatan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Itu menurut Wahyu. Harta benda kekayaan kepunyaannya Wahyu semua habis hanya untuk membiayai Wahyu sendiri. Dan akhirnya Wahyu kembali normal kembali,
seperti biasa, tidak jadi orang kaya juga enggak, orang miskin banget juga enggak, intinya biasa standar. Nah dari situ akhirnya wahyu itu memperingatkan kepada saya untuk membagikan pengalaman yang sudah dilakukan oleh wahyu agar orang lain itu tidak sampai melakukan untuk pesugihan, karena pesugihan itu akan sangat besar dengan resikonya. Dan semoga kisah pengalaman Mas Wahyu ini bisa bermanfaat buat saya dan buat teman-teman semuanya yang berada di luar sana. Dan mungkin cukup sampai sekian teman-teman. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.